Halo sobat, apa kabar kalian semua? Jadi di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Mortal Kombat. Jadi di sini akan berfokus kepada Kul Yang, salah satu pemilik simbol naga merah yang tersisa, di mana dia diincar oleh Sub-Zero yang mendapatkan misi dari Shang Tsung, pemimpin Outworld, untuk memburu pemilik simbol naga merah yang tersisa. Jadi cerita dimulai di mana Kul sedang mengikuti turnamen untuk mendapatkan uang sebesar 200 dolar. Di sini juga terlihat Jack yang datang untuk mencari pemilik simbol naga merah yang salah satunya adalah Kul. Di sisi lain, di Outworld, Bihan menghadap Shang Tsung. Di sini Shang Tsung memerintahkan Bihan untuk membunuh pejuang bumi, yaitu pemilik simbol naga merah di tubuhnya. Di sini Bihan mengatakan bahwa dirinya bukan lagi Bihan, tapi Sub-Zero. Di malam harinya, setelah pertandingan, saat Kul sedang makan malam di sebuah restoran bersama keluarganya, lalu tiba-tiba datang Sub-Zero untuk membunuh Kul. Di sini Jack yang melihat Sub-Zero lalu dengan cepat menyelamatkan Kul menggunakan mobil. Namun tidak lama kemudian Sub-Zero menemukannya. Di sini Jack menyuruh Kul pergi duluan untuk menemui Sonya Blade. Di sini Jack memutuskan untuk bertarung melawan Sub-Zero sendirian. Namun, Jack kalah telak dan kedua tangannya hancur terkena kekuatan es milik Sub-Zero. Di sini Kul mengantar keluarganya ke tempat aman dan Kul melanjutkan perjalanan ke tempat Sonya Blade. Beralih ke Outworld, di mana Milena melapor kepada Shang Tsung bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh satu pejuang. Namun satunya lagi berhasil lolos. Mengetahui hal itu, Shang Tsung memutus si reptil untuk memburu pejuang yang lain. Beralih ke tempat lain di mana Kul berhasil menemukan tempat persembunyian Sonya Blade. Awalnya Sonya tidak mengetahui Kul adalah pejuang, namun di sini Kul memperlihatkan simbol naga merahnya. Lalu Sonya mengizinkannya masuk. Di sini Sonya menjelaskan tentang penelitian dia bersama Jack tentang turnamen akbar bernama Mortal Kombat dan arti dari simbol naga merah. Di sini juga terlihat pemilik simbol naga hitam, Kano, yang diikat menggunakan rantai oleh Sonya. Dikarenakan dia adalah penjahat yang mengedarkan obat terlarang, senjata ilegal, serta dia sebagai pembunuh sewaan. Di sini Sonya bertemu Kano saat dia sedang mencari pejuang lain yang tersisa. Lalu tidak lama kemudian mereka diserang oleh reptil suruhan Shang Tsung. Reptil ini memiliki kemampuan transparan yang menyebabkan mereka tertekan dan sangat kesulitan untuk menghadapinya. Di sini Kano hampir terbunuh, lalu mereka menggunakan kembang api untuk menandakan keberadaan si reptil. Di sini mereka berhasil mengalahkannya. Namun, di sini semua hasil riset yang Sonya kumpulkan hilang karena kerusakan yang terjadi. Lalu di sini Sonya yang mendengar Kano yang akan pergi ke Quill Raiden membuat kesepakatan. Sebelumnya, Kano menolaknya, namun Sonya menawarkan 3 juta dolar untuknya. Tentunya ini hanya tipuan dari Sonya. Lalu Kano menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka berangkat dengan menggunakan pesawat. Karena tidak ada pendaratan di sana, mereka lalu terjun menggunakan parasut. Di sini tidak terlihat apapun. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan. Lalu setelah sekian lama mereka berjalan, Liu Kang datang menyambutnya, lalu mengantar mereka ke Quill Raiden. Sesampainya di sana, lalu terlihat banyak gambar-gambar yang memperlihatkan sejarah hidup pertarungan Mortal Kombat. Di sini juga terlihat gambar tentang Hanzo saat kalah melawan Bihan. Lalu di sini Liu Kang menyuruh mereka untuk segera berlatih, karena untuk mewaspadai pasukan dari Outworld menyerang. Di sini juga terlihat Jack yang telah kalah dengan kedua tangan yang sudah putus terkena es dari Sub-Zero. Esnya menyebabkan tangan Jack terbakar dan hancur. Di sini mereka berusaha untuk menyembuhkan Jack. Mereka hanya bisa menunggu. Di sini Jack dipasangkan tangan buatan yang terbuat dari besi. Lalu Liu Kang mengajak Kul dan Kano untuk bertemu dengan Raiden. Di sini Sonya ditolak karena tidak memiliki tanda seperti pejuang lainnya. Namun Sonya diperbolehkan tinggal. Di sini Raiden menjelaskan bahwa musuh sudah 9 kali memenangkan pertarungan. Jika pertarungan ini musuh memenangkan pertarungan untuk yang ke-10, bumi akan berada dalam bahaya dan Shang Tsung akan memperbudak manusia untuk selamanya. Lalu tiba-tiba saja Sub-Zero datang. Liu Kang yang menyadarinya lalu bertarung. Di sini Liu Kang tidak berdaya karena perbedaan kemampuan yang sangat jauh. Saat hampir kalah, di sini Liu Kang diselamatkan oleh Kung Lao. Lalu datang Shang Tsung dan Milena. Di sini Shang Tsung ingin mengambil jiwa mereka dan ingin mengambil alih bumi. Lalu Raiden datang dan menentang keinginan Shang Tsung. Di sini Raiden langsung mengaktifkan dinding pelindung petir. Di sini Shang Tsung memilih mundur sementara. Jadi di sini Liu Kang menjelaskan untuk bisa menang dari prajurit Outworld, mereka harus berlatih sampai menemukan kekuatan mereka melalui Arcana. Tanpa Arcana, mustahil mengalahkan prajurit Outworld. Di sini mereka mulai berlatih. Di sini Kung Lao melatih Kul dan Kano dilatih oleh Liu Kang.
Di sini Sonya yang tidak memiliki simbol lalu pergi meninggalkan mereka dan lalu mendatangi Jack yang masih terbaring. Lalu tiba-tiba saja Jack bangun dan tidak ingat apa yang terjadi dalam pertarungan. Di tempat lain mereka sedang berlatih. Cole yang memiliki dasar petarung MMA berhasil setidaknya mengimbangi Kung Lao. Berbeda dengan Kano yang sangat mudah dijatuhkan oleh Liu Kang. Di sini mereka terus berlatih, termasuk Jack yang berlatih untuk membiasakan tangan barunya. Di sini Jack putus asa atas keadaannya, namun Sonya tetap menyemangatinya. Saat mereka istirahat makan, di sini Kung Lao terus menyindir Kano. Kano yang tidak tahan dengan perlakuan Kung Lao, lalu dengan kemarahannya dia berhasil membangkitkan arkananya. Di sini Kano sangat sombong dan merasa dia adalah yang terbaik di antara yang lain. Di sini Cole yang sudah frustasi lalu didatangi oleh Raiden. Dia mengatakan bahwa simbol naganya berasal dari garis keturunan pejuang Hanzo Hasashi yang sangat berlegenda. Di sini Raiden juga mengatakan bahwa Hanzo dan keluarganya dibunuh oleh Bi-Han. Saat dia meninggal, Hanzo turun ke neraka terdalam hanya untuk mencari balas dendam tanpa henti. Di sini yang berhasil selamat hanya Cole, dan Raiden membawanya ke tempat aman di mana Cole tidak akan ditemukan oleh Sub-Zero. Karena kegagalan di sini, Cole disuruh untuk kembali ke keluarganya, walaupun Sonya melarangnya. Cole tetap pergi. Beralih ke Outworld, di mana Shang-Tsung mempersiapkan penyerangan dengan memanggil pasukan terkuatnya. Di sini dia memperkenalkan Nitara, Kabal, dan Jenderal Leiko. Di sini mereka akan bergabung dengan pasukan yang lainnya untuk melakukan penyerangan ke bumi dan untuk merebut bumi dan menguasai selamanya. Karena Raiden menutup jalan dengan petirnya, di sini Sang mengutus satu prajuritnya yaitu Kabal untuk bernegosiasi dengan Kano. Kabal dulunya pernah kenal dengan Kano, walaupun itu bukan sesuatu yang baik. Di sini Kabal menawarkan untuk menguasai dunia bersama Shang-Tsung dengan jaminan akan mendapatkan banyak uang. Di sini Kano menyetujuinya. Di sisi lain, saat malam hari, Sang mengutus guru untuk memburu Cole. Di sini Cole menyadarinya ada hal aneh dari dalam gudang. Lalu dia pun mengeceknya. Lalu keluar guru dari dalam gudang. Lalu mereka pun bertarung. Di sini Cole awalnya kalah telak dan tidak berkutik menghadapi guru. Lalu guru mengincar keluarganya. Saat keluarganya dalam bahaya, lalu Cole tiba-tiba saja mengaktifkan kekuatan arkananya. Karena daya tahan tubuhnya sangat kuat dan kekuatannya berlipat-lipat lebih kuat. Di sini guru dibuat tidak berkutik, lalu Cole berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, di kuil Raiden, Kano menghancurkan perisai yang dibuat oleh Raiden dengan menggunakan kekuatan laser dari matanya, dan perisai pun hancur. Lalu di sini Sang datang dari dimensi lain bersama prajurit terkuatnya. Di sini prajurit bumi terkejut karena Kano telah menjadi pengkhianat dan memihak musuh. Lalu mereka pun mulai bertarung. Di sini Sonya tidak berkutik menghadapi Milena. Namun karena Sonya bukan salah satu prajurit, lalu Milena melepaskannya. Dan di sini Kano yang terlihat dendam mengejek Sonya yang bukan seorang prajurit. Lalu memperparah lukanya dan melemparnya. Di sini juga Kano meleser bagian dari patung yang tepat berada di atas Sonya. Di sisi lain, Liu Kang menghadapi Kabal dan Kung Lao menghadapi Xiang. Di sini Sang yang menganggap dia lawan yang tidak sebanding lalu menyuruh Nitara untuk melawan Kang Lao. Dan di sini Kang Lao berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Di sisi lain, Jack yang sudah merasa putus asa lalu tiba-tiba saja membangkitkan kekuatan arkananya, di mana untuk menyelamatkan Sonya yang sedang terjebak. Di tempat lain, Raiden memanggil kembali Cole. Di sini Sang masih tetap percaya bahwa Cole telah mendapat arkananya akibat pertarungannya melawan burung. Di sini Raiden lalu memindahkan petarungnya ke dimensi lain. Namun Cole dan Kung Lao gagal dipindahkan karena dihalangi oleh Sub-Zero atas perintah dari Sang. Di sini Sang secara cepat menghisap jiwa Kung Lao. Di sini Cole dan Liu Kang tidak berhasil menyelamatkannya. Di sini Cole dan Liu Kang lalu berpindah dimensi. Lalu cerita berlanjut di dimensi Void. Raiden mengatakan bahwa Shang-Tsung tidak akan mungkin dapat menjangkaunya. Di sini terlihat rasa penyesalan Liu Kang yang tidak dapat menyelamatkan Kung Lao. Dan juga Liu Kang mengatakan mustahil untuk menyelamatkan bumi tanpa Kung Lao. Ini Raiden meminta maaf karena dia tidak bisa melindungi Kung Lao karena itu akan melanggar aturan. Di sini Raiden memberikan Cole sebuah kunai yang dulu dipakai ayahnya yaitu Hanzo untuk bertarung melawan Bi-Han. Dan juga di sini Cole menyusun rencana untuk mengalahkan prajurit Outworld, yaitu saat mereka terpisah satu sama lain. Karena tidak mungkin mengalahkan saat mereka bersama. Lalu mereka memulai rencananya. Di sini Jack menghadapi Reiko, Sonya menghadapi Kano, Liu Kang menghadapi Kabal, dan Cole menghadapi Kalena. Di sini mereka pun bertarung. Di sini terlihat pertarungan mereka cukup seimbang. Di tempat lain terlihat Jack berhasil mengalahkan Reiko dengan mudah.
Eiko tidak berkutik menghadapi Jack. Berpindah ke tempat lain di mana Sonya bertarung sengit dengan Kano. Dan di sini terlihat Kano yang kewalahan karena kemampuan dia yang kurang dalam bertarung. Dan Sonya berhasil mengalahkan Kano. Di sini juga Sonya membangkitkan kekuatan arkananya. Lalu beralih ke tempat lain di mana juga terlihat Liu Kang berhasil mengalahkan Kabal dan Cole berhasil mengalahkan Kalena dengan bantuan Sonya yang datang setelah mengalahkan Kano. Beralih ke tempat lain terlihat Sub-Zero sedang berada di tempat kediaman Cole. Di sini keluarga Cole jadikan sandera. Lalu Sub-Zero juga datang ke tempat Cole untuk memancing Cole agar bertarung dengannya. Lalu Cole yang terpancing lalu pergi mengikuti Sub-Zero. Di sini terlihat Sub-Zero sudah mempersiapkan arenanya, di mana juga terlihat keluarga Cole terjebak di dalam perangkap es yang dibuat Sub-Zero. Di sini Sub-Zero juga memancing Cole dengan mengatakan bahwa keturunan Hanzo akan berakhir dan musnah. Lalu di sini Cole yang diselimuti kemarahan yang luar biasa lalu bertarung tanpa pikir panjang. Di sini terlihat Sub-Zero unggul segalanya. Saat terdesak, di sini Cole menggunakan kunai yang pernah dipakai oleh Hanzo. Tiba-tiba saja Hanzo datang dari neraka. Di sini Hanzo mengatakan bahwa dirinya bernama Scorpion dan membantu Cole untuk mengalahkan Sub-Zero. Di sini terlihat Cole dan Hanzo kewalahan menghadapi kemampuan Sub-Zero yang sangat kuat. Namun pada akhirnya Sub-Zero dikalahkan dengan kerjasama mereka berdua. Lalu Hanzo mengakhirinya dengan kekuatan api neraka yang dia kendalikan dari dalam mulutnya. Di sini keluarganya berhasil selamat dan Hanzo lalu pergi. Di sini lalu Raiden datang bersama prajurit pilihan yang tersisa. Di sini Raiden terkesan dengan Cole karena berhasil mengalahkan salah satu musuh terberat. Lalu tiba-tiba saja Samsung datang dan mengatakan bahwa ini belum berakhir. Walaupun semua prajurit terbaiknya terbunuh, akan ada yang lain untuk menggantikan mereka. Dia juga mengatakan kematian adalah portal lain. Di sini Sang mengancam akan membawa pasukan yang lebih besar. Di sini Raiden memaksa Sang kembali ke Outworld. Di sini Raiden mengatakan tetap harus selalu waspada. Walaupun kali ini menang, namun kedepannya bisa saja akan ada musuh lain yang harus dilawan. Jadi di sini Raiden mengatakan akan menyusun daftar pejuang baru. Di sini Raiden menegaskan untuk mencari pejuang baru tersebut.